Hai. Seiring meredanya wabah di China, hubungan antara AS dan China malah semakin memburuk. Selama sepekan terakhir, Beijing telah mengecam praktek tercela Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dengan menyebut patogen itu sebagai virus Wuhan, meskipun ada keberatan dari China dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Beijing menanggapi hal itu dengan sikap asertif yang semakin meningkat, sering marah dan mempertahankan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang menuduh para pejabat AS berusaha mengalihkan kesalahan ke China dan mengklaim penguncian China dan langkah-langkah ekstrim lainnya telah memberikan waktu bagi dunia untuk menangani penyakit mematikan itu. Rekan kementeriannya, Zhao Liqian, yang pernah dideskripsikan oleh mantan penasihat keamanan nasional AS Susan Rice sebagai sangat bodoh, bahkan lebih belak-belakan, mengusung teori konspirasi yang populer. Ia mengatakan di Twitter dalam bahasa Mandarin dan Inggris pada hari Kamis bahwa mungkin Angkatan Darat AS yang membawa epidemi ke Wuhan. Ketegangan semakin memuncak manakala Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada hari Selasa 17 Maret yang lalu bahwa mereka mencabut kredensial pers untuk jurnalis Amerika dari 3 media. Mereka adalah The New York Times, The Wall Street Journal, and The Washington Post. Dengan adanya keputusan tersebut, para jurnalis dari ketiga media itu harus segera mengembalikan kartu media dalam waktu 10 hari dan pada dasarnya mengusir mereka dari China. Melansir South China Morning Post, Beijing juga mengatakan 5 media AS, Voice of America, The Times, The Journal, The Post, dan Time Magazine sebagai perpanjangan tangan pejabat pemerintah asing yang mengidentifikasi mereka sebagai agen yang dikendalikan oleh Washington. Langkah ini merupakan pembalasan sengit terhadap pelebelan pemerintahan Trump pada 5 media pemerintah Cina sebagai misi asing bulan lalu. Keputusan ini juga mengharuskan staf dari 5 organisasi media AS tersebut untuk melaporkan informasi pribadi, keuangan dan properti mereka kepada pihak berwenang China. Dan bukan tidak mungkin mereka kemudian akan dilarang bekerja sebagai jurnalis di China, termasuk Hong Kong dan Macau. Ketegangan antara Washington dan Beijing terus meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dipicu oleh perang dagang yang dimulai oleh Presiden Trump pada tahun 2018. Namun perang tersebut berhenti dengan gencatan senjata pada bulan Desember. Dan seperti yang diketahui, pada akhirnya ketegangan kembali memuncak dalam beberapa bulan terakhir ini. Potensi hubungan AS-China yang terus memburuk akankah semakin menjadi-jadi pada masa yang akan datang? Bagaimana menurut kalian?